nggak ada sih, biasanya sih cuma hataman aja udah, hataman aja. Tahun ini mudik tuh? Aku udah berapa tahun nggak mudik ya karena mama ikut aku. Ya alhamdulillah ya aku bisa mengeluarkan produk kolaborasi dengan hardware dan aku bersyukur banget diajakin kolaborasi oleh hardware yang mana aku tahu mereka produk besar udah lama, lumayan lama lah gitu di dunia fashion, jadi aku nggak worried gitu untuk marketingnya dan lain sebagainya. Nah terus aku juga dikasih kebebasan untuk untuk berpikir, memikirkan mau seperti apa gitu bentuknya. Terus ya akhirnya kepikiran itu diambil dari judul-judul lagu, ada 5 judul lagu, Jerak, Jika, Ratusan Purnama, Jerak nggak ada ya? Rela, Cinta Sejati, Cinta, Ratusan Purnama, sama Jika. Terus dari kelima judul itu aku membuat quote gitu, jadi tidak mengambil dari lirik lagu tapi judulnya, terus dari judul itu aku membuat quote, terus diterjemahkan lagi oleh ilustrasi gambar gitu ya. Udah. Terus ininya juga packagingnya juga dibuat seperti ini. Jadi ini menggambarkan bahwa aku musisi yang terlahir dari tahun 90-an gitu. Udah 27 tahun di dunia musik, sekarang berkolaborasi dengan fashion. Ini merepresentasikan aku sebagai Melly Guslow, jadi mudah-mudahan bisa diterima. Oke, itu kan temanya kan mixtape gitu kan. Ada kenangan tersendiri nggak sih dengan mixtape itu? Iyalah pastilah, aku dulu dulu handphone belum bisa record ya, jadi kalau bikin lagu pakai Walkman. Sampai sekarang masih ada itu kaset-kaset hasil lagu-lagu aku bikin lagu tuh masih ada, masih disimpan. Itu menurut aku itu jadi sebuah simpanan atau histori yang lekat banget gitu untuk aku. Karakter ini Tete keren, nyentrik banget Tete dengan sama aku sendiri. Sebenarnya Tete selalu jadi trendsetter nih dalam fashion. Kayaknya selalu ikonik. Ya alhamdulillah ya, kalau ikonik kan itu orang lain yang menilai, tapi yang pasti selalu aku kalau di fashion menggambarkan sebuah kebebasan berekspresi gitu. Terus ya kayak ini yang belakangnya nih ada ininya kan ya, ada seperti merek yang nggak dicabut gitu, nggak diambil. Ini bagian dari fashionnya dan itu juga merupakan sebuah ekspresi kebebasan gitu. Jadi kalau gua nggak mau cabut, emang kenapa gitu? Jadi itu jadi ikonik di sini, jadi bagus. Kenapa sih terpikirkan itu sih? Memang kata itu kalau yang punya barang nggak pernah mau dicabut? Sebenarnya sih bukan aku yang bikin dari hardware-nya ya, cuman pas aku lihat berarti mereka juga bisa menangkap seorang saya gitu kan, orang melihat Melly-nya terus mereka terjemahkan kepada sebuah desain. Keluarlah ilustrasi seperti ini, terus t-shirtnya seperti apa, termasuk ada yang ini. Nah itu berarti mereka berhasil menerjemahkan Melly ke dalam bentuk t-shirt gitu. Kita untuk gaya sendiri juga selalu jadi icon gitu ya, selalu nyentrik. Itu pemilihannya seperti apa sih, pertimbangannya, atau memang gue mau beda dari yang lain atau gimana sih? Sebenarnya sih lebih nggak ada pertimbangan sih, aku pakai aja. Cuman mungkin karena kalau pakaian itu kan tergantung dari dalam kita ya. Kalau kitanya apa yang kita pakai itu gambaran dari diri kita. Ya mungkin karena aku orangnya gitu ya bebas-bebas aja. Jadi ya yang dipakai juga kadang-kadang nggak mengikuti aturan. Misalnya kalau bawahannya ini, atasannya ini gitu. Nah aku kadang-kadang nabrak-nabrak. Tapi itu orang melihatnya jadi unik, padahal sih nggak sengaja gitu. Kita banyak ngasih cerita kalau banyak banget yang mau nyontok tapi banyak nggak yang pede juga. Suka sering juga ngasih kita tuh teman-teman. Ya harus memang keberanian orang masing-masing kan beda-beda. Nah itu akan terjemahkan gitu, bukan diterjemahkan, akan dikeluarkan nanti di saat kita pakai apa ya, itu gambaran dari hati kita, gambaran dari jiwa kita. Jadi kalau berani pasti ya kayak aku gitu, aku bisa pakai misalnya alis pakai satu lagi enggak, atau ya kalau dulu kan sebelum pakai hijab kan warna-warni rambutnya gitu. Ya nggak bisa maksa juga orang bisa kayak aku, seperti aku juga nggak bisa kayak mereka. Makanya ini yang produk ini kita duduk bareng-bareng
karena bagaimana caranya menampilkan Meli tapi yang semua bisa menerima, semua bisa pakai. Sambil percaya diri meskipun berbeda gitu. Selalu oke gitu. Tipsnya nggak ada sih ya. Aku ya kalau aku nggak dipaksa memakai sesuatu yang aku nggak mau, pasti aku pede. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Mel pakai kebaya ya gitu, yang aku nggak pede gitu, atau pakai apa yang kan aku ngerasa tangannya gede gitu tuh, kalau pakai kebaya jadi merecet nggak pede, ya pasti nggak, tampilnya juga nggak pede gitu dan nggak akan bagus gitu. Tapi kalau misalnya aku pakai sesuatu yang memang aku suka, walaupun itu daster gitu, kelihatannya akan keren karena memang di presentnya oleh hati yang percaya diri gitu. Itu juga terlihat makin langsing ya Teh. Emang diet kita tuh bagaimana sih Teh? Diet mah udah diet kadang enggak, ini kan lagi puasa kali jadi menciut dikit. Turun berapa kilo? Pak udah naik up and down kalau nggak usah ngomongin berat Tapi badan. waktu itu emang cuek banget ya Teh, bener-bener yang emang santai aja Teh sama semuanya. Iya santai aja. Ya sehat-sehat semuanya, hatur nuhun. Seperti apa kan mungkin memaknai puasa kali ini mungkin? Memaknai puasa sama kayaknya sama orang-orang lain ya. Ten. Ya puasa kali ini lebih nggak nggak seintens tahun lalu. 2 tahun lalu kan karena COVID jadi nggak kemana-mana kan gitu. Di komplek aku juga sempat lockdown, jadi ya anak-anak buka puasa, sahur dan lain, pokoknya sepanjang hari di rumah. Sekarang kan anak ada yang bukber di kanan, ada yang bukber di kiri, aku bukber di mana gitu. Tapi ya ini ya ritual bulan Ramadan ya seperti ini. Ada target nggak sih di bulan suci Ramadan mau apa mungkin Teh? Nggak ada sih, biasanya sih cuma hataman aja udah, hataman aja. Tahun ini mudik Teh? Aku udah berapa tahun nggak mudik ya karena mama ikut aku, terus mamanya juga udah nggak ada, jadi di rumah aja. Ya terima kasih, selamat berbuka puasa.